Kita harus melewati jalur ini untuk menuju ke lokasi tempat yang akan kita tuju. Oh, kok ada batu ini? Ini ada Balai Bengong 1. Jadi di depan kita ini ada dua, mungkin warung ya ini ya dulunya ini. Terus di sana juga ada apa namanya itu? Sebenarnya indah banget ya. Karena banyak pohon-pohon yang besar-besar dan suasananya seperti di dalam hutan belantara. Padahal ini kita berada di pedesaan ya, bukan hutan. Ada angin. Ini baru ada sesuatu hal yang lumayan ya. Tanda-tanda ini. Kalau di kawasan ini juga ada sesuatu hal. Oke, aku uluk salam dulu mungkin karena aku belum uluk salam. Tepat di jam 12.25 menit. Kali ini aku mengunjungi sebuah pedesaan. Aku parkirkan sepeda motor di bawah pohon kelapa. Dan kita akan mulai menelusuri kawasan pedesaan ini. Ada dua jalur. Yang pertama di depan kita, dan jalur yang kedua ada di kiri kita. Kita akan melewati jalur yang mana? Tapi kali ini kita tidak mengunjungi pedesaan. Kita akan menikmati panorama alam yang ada di kawasan ini. Dulu pernah menuju kawasan ini, namun ketika kurangnya informasi yang kita dapat, akhirnya hanya sepenggal kisah. Dan kali ini kita akan lanjutkan kembali untuk menelusuri lebih detail sebuah kawasan yang sangat eksotis namun terbengkalai. Ini adalah jalur yang kedua. Kalau tadi kita melintasi jalur pertama, kita akan melewati titian tangga di sebelah depan kita. Dan masih banyak titian tangga, namun kali ini titiannya menurun. Bukan menanjak, nanti ketika pulang baru menanjak. Seperti ini panorama keindahan alam yang ada di kawasan pedesaan ini. Kita akan mulai menelusuri, melihat bagaimana keindahannya di kawasan yang terbengkalai. Suara air terdengar cukup keras, namun tidak mengganggu keindahan suasana di kawasan ini. Malah menambah suasana yang sangat dominan eksotis.
Apakah keindahan alam yang ada di kawasan ini terbalutkan dengan suasana mistis atau suasana angker karena sudah terbengkalai? Kita lihat bagaimana nanti ketika ada tanda-tanda sesuatu hal yang negatif, kita mesti akan diberikan tanda oleh sesuatu hal, baik itu angin ataupun gerakan-gerakan benda jatuh atau suara-suara yang masuk dalam kamera kita. Kita sudah sampai di lokasi, tapi bukan ini lokasinya. Waktu itu kita hanya sampai di sini karena kurangnya informasi. Waktu itu aku turun ke bawah sana dan aku mengira bahwa wisatanya berada di bawah sana. Ternyata bukan. Kita lanjut untuk menelusuri kawasan ini. Kita harus melewati jalur di depan kita ini, terus menuju ke sana. Dulu tempat ini ramai dikunjungi oleh wisatawan, namun sekarang sudah sepi, tanpa pengunjung sama sekali karena memang sudah terbengkalai. Kita harus melewati jalur ini untuk menuju ke lokasi yang akan kita tuju. Ini pohon gantung. Kenapa dinamakan pohon gantung? Mungkin menggantung seperti ini kondisinya. Terus di sini juga ada terowongan air. Terowongan air sepanjang 15 meter. Agak ngeri juga. Kita harus melewati jalur ini untuk menuju ke lokasi tempat yang akan kita tuju. Akar-akar dan daun-daun yang menyelimuti, termasuk apa ini, lereng ya. Wow, indah banget ya.
airnya sedikit naik ke jalan yang kita lalui. Oh, kok ada batu ini? Batu. Sebenarnya bagus banget ini ya. Airnya bening. Bau bening banget ini. Cuman ada batu yang ngalangin kita untuk menuju ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya aman nih. Aman. Aman, aman. Jadi kita harus menelusuri, menyisir kawasan sini untuk mencapai tempat yang akan kita tuju. Nanti teman-teman akan tahu seperti apakah tempat itu. Dan aku juga baru pertama kali menuju yang di kawasan ini, karena waktu kemarin lalu itu cuma sampai di tanggul air ya, cuma sampai sana aja, nggak sampai sini karena kurangnya informasi. Ini ada Balai Bengong 1. Masih cukup bagus Balai Bengongnya. Untuk istirahat, duduk-duduk. Kemana dia? Masih jauh kah? Atau masih menelusuri tempat ini? To my wife. Kita duduk dulu sebentar sambil nunggu my web supaya nggak kejauhan. Kalau dari aura yang aku rasain, beda sekali dengan yang ada di Gunung Ijen kemarin. Itu kalau di sana emang suasananya sangat menyeramkan sekali. Kalau di sini belum ada tanda-tanda kalau di kawasan ini serem ya. Jadi yang aku temui dan aku rasakan saat ini cuman keindahan alam. Wah, hati-hati. Wah, kayak gini nih, kita harus ngelewatin jalan yang penuh air. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Aman, aman, terkendali. Wow, kita hampir sampai, kurang lagi 50 meter. Ini juga ada bekas toilet. Yang masih lumayan bagus ya. Kalau airnya
Jangan dikira butek ya, kalau airnya bening ini, bening banget ini. Kita lanjutin lagi menuju kawasan yang ingin kita tuju. Ini mungkin pipa PDAM ini. Sepanjang jalur ini ada besi memanjang, itu pipa PDAM. Dan kita sepertinya sudah sampai di kawasan air terjun yang ada di sebelah sana itu. Kurang lagi kisaran 50 meter. Dan ini juga ada 2 balai bengong atau warung ya di depan kita yang sudah nggak difungsikan lagi. Oh, di situ airnya tambah parah, no. Kayaknya harus copot sepatu ini untuk mencapai ke sana ya. Kita lihat dulu. Kalau copot sepatu lah. Kayaknya sih nggak perlu ini. Masih bisa kita lewatin ini. Bisa. Harus agak cepat dikit. Aduh, basah, no, basah. Ternyata basah. Asem. Basah juga aku ngelintasin ini nih. Basah, nggak bawa sendal lagi. Jadi di depan kita ini ada 2 mungkin warung ya ini ya dulunya ini. Terus di sana juga ada apa namanya itu? Yang di atas tuh yang warna biru, saya nggak tahu warna apa. Saya nggak tahu bekas tempat apa itu. Jembatannya masih lumayan bisa digunakan. Air terjunnya sebelah sana itu. Jadi seperti ini suasana di kawasan wisata yang terbengkalai. Sebenarnya indah banget ya. Karena banyak pohon-pohon yang besar-besar dan suasananya seperti di dalam hutan belantara. Padahal ini kita berada di pedesaan ya, bukan hutan. Jadi kita lanjut untuk menuju ke sebelah sana. Ini kita lebih dekat ke warungnya. Kayak gini nih. Wow. Kalau hawanya sih alhamdulillah. Jadi nggak ada sesuatu hal tanda-tanda bahwa di kawasan ini kawasan angker ya. Walau sudah terbengkalai.
Uh, ada angin. Ini baru ada sesuatu hal yang lumayan ya, tanda-tanda ini kalau di kawasan ini juga ada sesuatu hal. Oke, aku uluk salam dulu mungkin karena aku belum uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum la haula wala quwata illa billah. Mohon izin untuk memasuki wisata yang terbengkalai ini. Nah kan anginnya udah mulai berhenti. Kita lanjut ke air terjunnya ya. Air terjunnya bening banget ini. Waduh, kemana tuh si MyWeb? Kok nggak ada? Waduh, kemana ini orang? Mungkin di bawah sana itu ya. Kok nggak ada tanda-tanda dia? Oke, bentar nanti tak cariin. Kita explore dulu air terjun yang ada di kawasan ini, teman-teman. Bagaimana menurut kalian apabila kalian suka dengan air terjun yang ada di kawasan ini? Kalian bisa menekan tombol like. Air terjun apakah yang ada di depan kita? Kita sudah tuliskan di deskripsi ya. Air terjun ini sudah kita tuliskan di deskripsi. Teman-teman bisa membaca deskripsi untuk menemukan air terjun ini dan lokasinya ada di mana. Alhamdulillah akhirnya nongol juga. Lagi selfie kali ya. Itu si MyWeb. Kasihan no, di belakang dia. Untuk suasana di kawasan ini seperti ini. Jadi kalian bisa ngelihat sendiri seperti di dalam hutan, padahal ini adalah di pedesaan ya. Di kawasan pedesaan yang terpelosok. Bukan terpelosok. Kalau 2 km sih udah ramai. Udah ramai di kawasan ini 2 km. Pedesaannya ramai. Jadi kalau memasuki kawasan ini sudah sepi banget. Dan kebetulan kawasan ini juga terbengkalai.
Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat dan menonton video kami sampai selesai. Untuk eksplorasi keindahan alam yang ada di kawasan ini, aku cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.